Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sudah mendapatkan buku kegiatan Ramadan dari MI, dari MD, dan juga ngaji sore dan malam. Ini Ibu sedikit menjelaskan tentang penulisannya ya. Nama silakan ditulis nama kalian masing-masing, alamatnya Puraraja Sawah Baru, Bojong atau Keboncau atau mana Muara ya. Sekolahnya berarti kalau antum di MI berarti tulis MI. Kalau MI, MD sama ngaji tulis tiga-tiganya di sini lengkap. Kalau MI sama MD aja tulis 2 juga. Jadi tulis semuanya lengkap. 1, 2 atau 3 kamu sekolah di sininya gitu. MI, MD dan ngaji ditulis lengkap. Kemudian di sini kita buka nama siswa sama kelasnya juga lengkap ya. Kelas di MI kelas berapa, kelas di MD kelas berapa, dan kelas di pondok kelas berapa. Kalau cuman MI sama ngaji ya nggak apa-apa, MD sama ngaji nggak apa-apa, kalau ngaji doang ya nggak apa-apa, ngaji doang kayak gitu. Sekolahnya berarti tadi sesuai ya, guru pembimbing berarti tulis juga lengkap, di atas siapa, nanti di bawahnya siapa. Nanti nilai ini nanti di akhir akan dinilai oleh wali kelas. Kalau yang MI khusus semuanya ke MI, yang paraf juga nanti guru yang di MI. Nanti kalau yang MD nanti yang MD, yang ngaji, begitupun seterusnya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan langsung japri aja ke ibu ya. Ini silakan anak-anak, ini untuk dibaca, panduan dibaca, jangan diabaikan, belajar sama orang tua, dibaca, dipahami, belajar membaca, belajar memahami. Kemudian ini hari pertama, semuanya harus lengkap ya, 30 hari ya selama bulan Ramadan, 29 30 hari ya, nanti dilihat. Sekarang berarti hari apa? Hari pertama kita tarawih berarti ini ya. Tarawih apa enggak? Checklist nanti di sini. Kalau tidak berarti tidaknya yang di checklist, tidak. Tadarus apa enggak? Aku tadarus. Apa surat yang kamu baca? Tadarusnya apa yang antum baca? Misalkan aku bacanya Al-Ikhlas, tulis aja nggak apa-apa. Al-Ikhlas kecil di sini, di bawahnya boleh dari ayat berapa sampai ayat berapa. Pakainya nomor surat aja ya, nggak apa-apa, nanti diajarin sama mamahnya. Nomor surat, surat keberapa. Al-Fatihah kan surat ke-1, Al-Baqarah surat kedua dan seterusnya. Ya, nanti belajar sama orang tua juga di rumah. Nanti umi abinya juga ngajarin gitu ya. Ada tugas tambahan gitu. Tanggalnya tanggal Ramadan ke-1 gitu. Sholat subuh berjamaah, berarti berjamaah. Berjamaah itu berarti bisa di musola, di masjid, ataupun di rumah bersama keluarga. Munfarid berarti sendiri, sholatnya sendiri. Berarti checklist sendiri. Zuhur berjamaah atau sendiri. Berjamaah atau munfarid, berjamaah atau sendiri. Munfarid di sini artinya adalah sendiri gitu ya. Kalau tidak sholat berarti strip. Aku tidak sholat zuhur, aku tidak sholat asar, strip aja. Strip ya, kita belajar jujur ya. Jujur nih nanti rapot, nanti besoknya biar ketahuan, wah aku teh kemarin gak sholat duhur, aku sekarang sholat masa puasa gak sholat gitu kan ya. Kemudian ini kuliah Ramadan penceramah, biasanya ada kuliah subuh, kultum ya, subuh, setelah sholat subuh, atau enggak juga menjelang buka puasa, atau setelah tarawih. Biasanya 3 waktu itu suka ada di musola-musola atau masjid-masjid, atau di media TV juga bisa ya. Nah, penceramahnya misalkan contoh ya, penceramahnya Bapak Ustadz Marjuki, judul ceramahnya tentang keutamaan bulan puasa. Tempatnya misalkan di Masjid Jami Al Hidayah gitu. Medianya berarti kita offline gitu ya, tatap muka dengan Pak Ustadz. Nah, nanti ditambahin di sini ya waktunya. Waktu setelah subuh atau setelah tarawih atau menjelang buka puasa, tulis di sini anak ya, lengkap di sini. Kemudian isinya ditulis belajar. Berarti anak-anak semuanya belajar mendengarkan sambil memegang pulpen. Apa yang Pak Ustadz disampaikan langsung dicatat di sini. Sedikit juga nggak apa-apa asalkan dapat intinya gitu. Nah, setelah selesai penceramahnya, maju ke Pak Ustadz Marjukinya, berarti Pak saya mau minta, Pak Ustadz saya mau minta tanda tangan. Oh iya, anak ini udah nulis lengkap, tanda tangan nanti di sini. Nah, kemudian terakhir tanda tangan orang tua atau wali. Maksudnya di sini adalah dicek. Kamu udah nulis semua belum, lengkap belum hari ini, kayak gitu. Nanti ditulis di sini ya. Nah, untuk hari ini berarti kan kita belum puasa ya tadi ya.
Nah, nanti ditulis saum hari ininya, berarti ini strip ya, nggak usah. Karena kita saumnya nanti hari besoknya ya. Nah, besoknya di sini. Saum berarti puasa. Puasanya tamat atau uzur. Kalau tamat sampai maghrib berarti checklist. Uzurnya itu, uzur ini artinya adalah izin ya. Jadi dia berhalangan sakit atau dalam perjalanan ke Surabaya atau apa. Ditulis di sininya. Izin uzurnya itu kenapa? Sakit, perjalanan. Jadi ini tetap puasa hari satu. Ya, gitu. Nanti, nah Ibu sedikit menjelaskan yang media yang TV ya. Misalkan, Bu, di musola nggak ada ceramah subuh, maghrib juga aku ketinggalan. Misalkan menjelang maghrib aku nggak mendengarkan. Habis itu, habis terawih juga nggak ada. Misalkan, nah boleh anak-anak semua mencari di media YouTube atau TV bersama orang tuanya menjelang buka puasa kan biasanya kan suka udah siap tuh makanan ya kan, udah siap makanan sambil nunggu buka puasa, nunggu niun kita mendengarkan yang di TV ceramah sambil megang buku, megang pulpen sama orang tua dipandu ya, diajarin di pagahan gitu tulis. Misalkan penceramahnya berarti kalau di TV artis misalnya Ustadz Abdul Somad misalkan, judul ceramahnya tulis. Tempatnya berarti TV. Nah, dia misalkan Ustadz Abdul Somadnya di masjid apa, Masjid Istiqlal Jakarta misalkan, tulis isinya apa bareng sama orang tua. Terus tanda tangan penceramahnya gimana Ustadz Abdul Somad, Bu? Tanda tangannya berarti tulis aja di sini Ustadz Abdul Somad penceramahnya. Nggak usah tanda tangan karena kan kita tidak bertemu dengan Ustadz Abdul Somad ya. Kemudian dicek lagi sama orang tua, gitu ya. Nah, kemudian Ibu sedikit nambahin ya tadi. Di sini kita tambahin tadi waktunya. Dia antum anak-anak ini, kalian semua nih mendengarkan ceramahnya setelah subuh atau setelah tarawih atau menjelang buka puasa ya, ditulis di sini. Terus di sini lagi ditambahin tulis tarawih di mana? Kan di sini tarawih iya tarawih. Nah, tulis di sini tarawihnya di mana? Tarawihnya di mana? Kemudian imamnya siapa? Ya. Nah, Ibu contohkan di sini ya. Waktu ceramah. Waktu ceramah apakah setelah subuh atau menjelang maghrib atau setelah tarawih ya. Jika tidak ada bisa juga di televisi ya, atau musola atau masjid, atau boleh loh mendengarkan ceramah orang tua gitu, boleh ya, orang tua mendengarkan ceramah orang tua boleh. Nah, kemudian di sini tambahan tarawih di mana? Tarawihnya di mana? Di musola apa namanya? Musola apa? Masjid apa namanya? Kemudian imamnya siapa? Imam tarawihnya. Imam tarawihnya siapa? Ustadz siapa? Itu ya. Nanti di sini nih sedikit kan lumayan nih. Antum nggak usah banyak-banyak nulis kecil juga, di sini kan cukup ya. Tentang ceramahnya apa di sini. Gitu ya. Paham semua ya? Tuh. Dah, sampai sini dulu ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa japri ke Ibu. Terima kasih. Semoga puasanya lancar dan amal-amal ibadahnya semua anak-anak bisa meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.